Skuad AC Milan rontok jelang derby, Maignan dan Hernandez diragukan tampil. AC Milan semakin was-was jelang menghadapi Inter Milan pada laga lanjutan Liga Italia setelah mendengar kabar bahwa Maignan dan Theo Hernandez melewatkan sesi latihan timnas Prancis karena masalah kebugaran. Menurut RMC Sport, Hernandez mengalami cedera otot betis, walaupun disebut hal itu bukanlah masalah yang sangat serius. Sementara itu, Maignan berada di ruang pemulihan untuk menjalani fisioterapi setelah masalah ototnya kambuh dalam beberapa bulan terakhir. Cuaca dilaporkan sangat panas sehingga skuad timnas Prancis hanya berlatih sangat ringan jelang persiapan kualifikasi Euro 2024. Masalah yang melanda Hernandez dan Maignan ini jelas membuat Rossoneri khawatir, sebab sebelumnya mereka sudah mendapatkan kabar bahwa Olivier Giroud cedera. Selain Olivier Giroud, Theo Hernandez dan Maignan, AC Milan juga terancam tak diperkuat oleh rekrutan anyar Christian Pulisic jelang pertandingan kontra Inter Milan. Christian Pulisic saat ini memang sedang mengikuti pemusatan latihan yang digelar oleh timnas Amerika Serikat untuk dua laga uji coba kontra Uzbekistan dan Oman. Satu hal yang menjadi masalah adalah laga Amerika Serikat versus Oman baru akan dihelat pada Rabu 13 September ke depan atau 3 hari sebelum derby della Madonnina. Sehari seusai berlaga melawan Oman, mantan penyerang Chelsea itu kemungkinan masih harus menjalani pemulihan bersama rekannya di Amerika Serikat. Hal ini berarti hanya ada sehari sebelum partai kontra Inter Milan saja pria berusia 24 tahun itu baru bisa pulang ke Milan demi menjalani persiapan derby della Madonnina. Situasi ini jelas menjadi hal yang pelik bagi Stefano Pioli selaku pramu taktik Rossoneri, mengingat Pulisic pastinya kecapaian buntut menjalani perjalanan jauh. Bukti ketergantungan Rossoneri pada Tijani Reinders jelang Inter versus AC Milan. AC Milan memang belanja banyak pemain pada bursa transfer musim panas 2023 ini, termasuk Tijani Reinders. AC Milan pasti bangga bukan main gara-gara Tijani Reinders masuk dalam daftar salah satu pemain yang banyak menyisir lapangan di Liga Italia pada musim 2023-24 ini. Mantan gelandang AS itu menghuni peringkat ketiga dengan rata-rata menyisir lapangan sejauh 12,5 km per pertandingan. Reinders hanya kalah dari Nicolas Haas Empoli dengan 13 km dan Iber Ramadani Lecce 12,8 km yang mencatatkan rata lebih banyak darinya. Oleh karena itu, pria bertinggi 185 cm itu diharapkan bisa menjadi pemain kunci tim merah hitam, mengingat betapa pentingnya peran Reinders tersebut. Tijani Reinders akan menjadi pemain kunci pada laga kontra Inter Milan yang kemungkinan bakal tersaji pertandingan berintensitas tinggi dengan transisi cepat yang diperlukan dari lini bertahan ke serang dan sebaliknya. Salah satu penampilan terbaik Tijani Reinders terjadi pada laga pertama musim ini saat AC Milan bertanding ke Stadion Del Ara, kandang Bologna. Meski tak mencetak gol, pemain berdarah Indonesia ini turut memberikan assist untuk gol Olivier Giroud dan tampil ngotot sepanjang pertandingan. Kecemerlangan Tijani Reinders dalam laga melawan Bologna tampak lewat statistik yang dicuitkan akun X @Scott7Calcio. Tijani Reinders rupanya mencatatkan akurasi umpan luar biasa. Dari 27 umpan yang dilakukan ex pemain AS Alkmaar tersebut, semuanya tepat sasaran. Ini berarti Tijani Reinders mencatatkan akurasi umpan 100%. Tijani Reinders juga menunjukkan kualitasnya sebagai jenderal lini tengah dengan menciptakan 2 peluang, satu diantaranya merupakan peluang emas.
Dengan statistik mengerikan tersebut, Tijani Renders diprediksi akan menjadi pemain kunci AC Milan dalam derby della Madonnina. Alami masalah otot, Pierre Kalulu terancam absen di laga derby Milan. Pierre Kalulu yang diperkirakan akan menjadi starter di jantung pertahanan Milan, kini berada dalam bahaya karena cedera yang dialaminya. Menurut laporan yang beredar, pemain asal Prancis tersebut bisa saja melewatkan pertandingan besar itu karena cederanya. Hal ini menjadi kekhawatiran serius bagi Milan yang telah kehilangan Fikayo Tomori yang terkena sanksi larangan bermain setelah dikeluarkan dari lapangan saat menghadapi Roma. Dalam rencana awal, Malick Thiaw dijadwalkan untuk menjadi mitra Kalulu di lini pertahanan. Namun berita baiknya adalah bahwa Thiaw tidak mengalami cedera dan siap tampil dalam derby tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Mediaset. Namun nasib baik tidak berpihak pada Pierre Kalulu. Saat berlatih di Milanello, pemain muda ini mengalami cedera otot yang membuatnya terpaksa meninggalkan lapangan. Untuk menentukan sejauh mana masalah cedera ini, tes lebih lanjut akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Ini membuka peluang bagi Simon Kjær untuk mengambil peran penting dalam pertandingan derby ini. Meskipun saat ini sedang menjalani tugas internasional, AC Milan sangat berharap Kjær akan kembali dalam kondisi prima. Pengalaman dan keahlian Kjær menjadi nilai tambah dalam pertandingan besar seperti ini, meskipun sebelumnya Kalulu adalah favorit utama untuk menjadi starter. Namun segala kemungkinan masih terbuka hingga masalah cedera Kalulu terungkap sepenuhnya. Mengintip peluang kedua AC Milan untuk bisa dapatkan striker Youssef En-Nesyri. AC Milan kembali memburu tanda tangan Youssef En-Nesyri pada jendela bursa transfer berikutnya setelah gagal di musim panas kemarin. Bagaimana peluangnya? Bursa transfer musim panas 2023 memang telah resmi ditutup. Tetapi cerita-cerita sisi lainnya di balik upaya klub memboyong pemain baru masih menarik untuk dikulik. Penyerang milik Sevilla itu banyak diminati lantaran tampil apik di Piala Dunia 2022 Qatar bersama timnas Maroko. Dalam 7 penampilan yang ia catatkan, Youssef En-Nesyri setidaknya telah mampu menyumbangkan 2 gol. Meski hanya menggelontorkan sedikit, akan tetapi kontribusinya telah membawa Maroko tampil mengejutkan hingga semifinal Piala Dunia 2022. Melihat peluang itu, Sevilla coba melegonya demi mendapatkan dana segar. AC Milan jadi peminat yang paling serius. Dalam laporan yang dirilis oleh La Gazzetta dello Sport melalui Sport Italia, diungkapkan bahwa Milan hampir berhasil merekrut En-Nesyri pada hari terakhir jendela transfer musim panas. Mereka bahkan telah mencapai kesepakatan dengan Sevilla mengenai persyaratan transfer. Kesepakatan tersebut berupa AC Milan boleh meminjam dengan biaya 6 juta euro dan opsi pembelian di akhir musim senilai 25 juta euro. Namun keputusan dari Youssef En-Nesyri sendiri jadi penghalangnya. Bomber berusia 26 tahun itu memutuskan untuk menolak pindah ke AC Milan jika statusnya hanya sebagai pemain pinjaman, sehingga membatalkan kesepakatan yang telah terjadi. Batal menggait Youssef En-Nesyri membuat AC Milan bergerak cepat mencari alternatifnya. Sebenarnya, mendatangkan Youssef En-Nesyri jadi keputusan yang tepat. Sang pemain berada di usia emas dan konsistensi mencetak golnya sangat terjaga. Namun kita tunggu saja kabar selanjutnya jika benar Luka Romero akan keluar di Januari.
maka transfer En-Nesyri bisa jadi kenyataan.